Selamat malam dan selamat datang di kebaktian doa ICLA. Terima kasih karena Bapak Ibu telah menyediakan waktu di tengah kesibukan dan kelelahan. Setelah seharian beraktivitas, masih tetap setia datang untuk mencari wajah Tuhan. Malam ini kita datang bukan karena kita kuat, tetapi justru karena kita sadar kalau kita lemah dan kita masih membutuhkan Tuhan. Mari kita awali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak kita membacakan ayat panggilan beribadah kita malam hari ini, terambil dari Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita periksa hati kita terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Apakah kita datang malam ini dengan hati seorang hamba yang siap dibentuk? Kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Musik saja. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah memelihara kami semua hari lewat hari. Terima kasih malam hari ini kami boleh kembali berdoa. Tuhan, siapkan hati kami. Kami sungguh ingin menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, baik melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, juga melalui doa-doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mau mendengar seru doa kami, dan Bapa yang akan menggenapi apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan, berikan kami iman untuk percaya pada kasih-Mu, pada kebaikan-Mu, pada kuasa-Mu ketika kami berdoa. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati kami semua yang berdoa pada malam hari ini.
Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi biarlah hati kami menjadi satu dan tertuju kepada Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin kebaktian doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu kesatuan melalui kerendahan hati. Nas Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara di Roma. Kalau kita perhatikan isi surat Filipi, yaitu yang pertama, Paulus memanjatkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena dukungan yang mereka berikan kepada Paulus di dalam melayani Tuhan sejak dari awal, dari permulaan sampai saat itu, dukungannya tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, Paulus ingin mendorong jemaat untuk tetap teguh dan tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Walaupun mereka menghadapi tantangan, masalah, dan kesulitan, tetapi mereka harus tetap teguh dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan di dalam bagian yang kita baca tadi, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat agar mereka hidup di dalam kesatuan. Ini yang merupakan kerinduan hati daripada Rasul Paulus. Di dalam nats yang kita baca tadi, Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya kehidupan orang percaya di dalam Kristus adalah kehidupan yang sangat indah. Mengapa? Karena dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Yang dimaksud dengan nasihat dalam bahasa Inggris encouragement, yaitu dorongan semangat yang membesarkan hati seseorang. Jadi ketika ada orang yang jatuh, ada orang yang lemah, ada orang yang berbuat salah, ataupun dikatakan gagal, bukan kritikan yang mempermalukan dan menjatuhkan mereka. Tetapi justru yang diberikan harusnya adalah dorongan semangat yang membesarkan hati orang tersebut sehingga dia bisa bangkit lagi dari kegagalannya, dari kesalahannya. Jadi di dalam Kristus ada nasihat. Yang kedua, Paulus katakan di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Karena di dalam diri orang percaya ada kasih Kristus. Dan karena kasih Kristus itu maka dinyatakan oleh mereka di dalam sikap mereka, perbuatan mereka, dan perkataan mereka. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan itu memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami kesedihan ataupun kesusahan. Sebagai orang percaya, tentu saja ada momen-momen, ada saat di mana seseorang itu bisa mengalami kesedihan atau kesusahan. Tetapi
Kalau dia ada di dalam Kristus bersama-sama dengan anak-anak Tuhan lainnya, maka pasti ada penghiburan yang muncul dari kasih mereka kepada Tuhan. Dan itu dinyatakan kepada sesama saudara seiman. Dan yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa di dalam kehidupan bersama orang percaya ada persekutuan roh. Persekutuan roh maksudnya persatuan dan hubungan yang erat antara sesama orang percaya. Mengapa demikian? Karena kita sama-sama menerima dan memiliki Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi kita semua sama memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus Roh Allah yang mempersatukan kita. Sehingga kita boleh menjadi satu, karena memang kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus ada persekutuan roh. Yang keempat, Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus ada kasih mesra atau ada tenderness, kelembutan. Kasih yang nyata di dalam kita bersikap, berkata-kata, dan bertindak sehingga terhindar dari kekerasan yang cenderung melukai sesama. Kalau kita punya kasih, kita bisa bersikap lembut di dalam sikap kita, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita. Sehingga itu mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk melukai sesama. Dan kemudian Paulus juga mengatakan di dalam Kristus ada belas kasihan, yaitu perasaan empati dan murah hati kepada sesama. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan di dalam Kristus ada kehidupan yang sangat indah. Karena apa? Karena ada kesatuan. Dan hal ini Paulus mengatakan yang membuat hati Paulus bersuka cita. Seperti seorang ayah atau seorang ibu melihat anak-anaknya bisa kompak, bisa sehati, bisa rukun, dan itu mendatangkan sukacita yang besar. Jadi Paulus mengatakan itulah seharusnya gambaran kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Sesuatu yang indah. Ya, kesatuan di dalam hal apa? Paulus katakan mereka harusnya sehati sepikir. Mempunyai hati dan motivasi yang sama. Tidak ada motivasi untuk kepentingan diri masing-masing. Lalu dikatakan mereka satu kasih. Artinya mereka mempunyai perasaan yang sama, yaitu mengasihi. Dan mereka juga satu jiwa. Artinya mereka mempunyai semangat yang sama. Semangat bekerja untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan. Dan mereka mempunyai satu tujuan. Tujuan untuk melayani Tuhan, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita lihat Paulus ingin supaya sukacitanya itu melimpah karena melihat sesuatu yang indah di dalam jemaat ini. Tetapi Paulus juga mengingatkan kepada jemaat itu untuk waspada akan hal yang bisa menghancurkan hal yang indah dan yang membawa sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Apa itu yang bisa menghancurkan keindahan dan sukacita kehidupan orang percaya? Yang pertama dikatakan sikap egois. Apa artinya sikap egois? Sikap yang selalu mendahulukan kepentingan dirinya di atas orang lain. Ya. Oleh sebab itu Paulus di dalam ayat yang ketiga mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan sukacita, itu bisa rusak, bisa terjadi perpecahan. Jikalau ada orang-orang yang bersikap egois, yang mendahulukan, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Itulah sebabnya di dalam nas yang kita baca tadi, Paulus 2 kali mengatakan, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Itu sikap egois yang tidak boleh dimiliki di dalam kehidupan orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Dan yang kedua, sikap narsis. Apa itu narsis? Sikap yang sangat kagum dan cinta pada dirinya sendiri secara berlebihan. Dia sangat kagum pada dirinya, merasa dirinya hebat, dan mengasihi dirinya secara berlebihan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya memiliki rasa egois yang tinggi karena merasa dirinya itu sangat istimewa, harus diutamakan. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak peduli terhadap orang lain dan tidak punya empati. Orang-orang yang narsis itu biasanya juga merasa dirinya paling unggul, paling pintar, dan dia berhak mendapatkan pujian dan penghormatan karena dia merasa dia layak untuk mendapatkan itu. Dan orang yang bersikap narsis itu sering memanipulasi orang demi kepentingan dan kepujian dirinya sendiri. Jadi saudara, sikap seperti ini bisa mendatangkan perpecahan di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya Paulus katakan, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Itu yang dicari oleh orang-orang narsis. Dia merasa dirinya hebat, paling unggul, dan dia patut dipuji, dia patut dihormati. Nah, saudara, sikap seperti ini seringkali merasa dirinya lebih daripada orang lain, dan dia menuntut orang lain untuk memperlakukan dirinya dengan istimewa. Nah, Paulus tidak ingin hal ini ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, karena itu akan mendatangkan perpecahan. Dan yang ketiga, sikap egosentris. Apa artinya egosentris? Kalau egois selalu mengutamakan dirinya, kalau egosentris selalu melihat dan mengartikan dunia hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi orang-orang seperti ini sulit untuk memahami pikiran atau pandangan atau perasaan orang lain. Dan dia merasa pandangannya atau pendapatnya yang paling benar. Jadi semua orang harus mengikuti pandangan atau pendapat dia. Dan hal-hal seperti inilah yang seringkali menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang seharusnya ada persatuan ataupun kesatuan. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan jemaat Filipi bahwa untuk melawan dan mematikan 3 hal yang merusak kehancuran atau keindahan sukacita kehidupan bersama orang percaya yang kita bahas tadi, yaitu egois, narsis, dan egosentris. Dengan apa? Yaitu dengan sebaliknya dikatakan, Paulus mengatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kuncinya yaitu kerendahan hati. Kalau kita mau bersatu, mempertahankan kehidupan yang indah,
mempertahankan kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam Kristus, setiap orang harus mempunyai sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati artinya menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, tadi nas yang kita baca dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Kalau orang yang sombong merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Tapi orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu artinya rendah hati. Yang kedua, Paulus mengatakan rendah hati itu apa? Yaitu memperhatikan kepentingan orang lain. Memperhatikan kepentingan orang. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi kalau yang pertama, rendah hati itu tidak menganggap dirinya itu lebih utama, ya. Yang kedua, memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Jadi saudara, kita perlu memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati dikatakan di dalam Alkitab dikasihi oleh Tuhan, dikasihani oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kalau kita ingin dikasihani oleh Tuhan, kita perlu belajar menjadi seorang yang rendah hati. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Yang kedua, kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan mendatangkan kehormatan. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati, suatu hari dia akan jatuh, dia akan hancur. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mendapatkan kehormatan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, jikalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan mengalami ketenangan. Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jikalau kita belajar seperti Tuhan Yesus, bersikap lemah lembut dan rendah hati, Tuhan Yesus mengatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, itu berkat yang akan diterima oleh orang yang memiliki kerendahan hati. Selain bisa mempersatukan hubungan dengan sesama, tapi kita sendiri pun akan mengalami kebaikan dan berkat Tuhan. Jadi kesimpulannya, di dalam kehidupan orang percaya, kita semua harus membuang sikap tinggi hati dan kita harus belajar rendah hati. Artinya kita harus menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ya. Lalu kita harus memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dua hal ini, menganggap orang lain lebih utama, memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita. Nah, kesimpulannya kita belajar ya, meneladani Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan namun rela melayani kita, manusia yang berdosa. Dia datang ke dalam dunia untuk melayani manusia yang berdosa. Dia datang ke dalam dunia, dia rela mencuci kaki murid-muridnya.
Dia datang ke dalam dunia, dia rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan keselamatan kita manusia berdosa dengan mati di atas kayu salib. Jadi, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Kita harus membuang sikap tinggi hati dan belajar rendah hati karena 1 Petrus 5 ayat 5b katakan, kita semua tanpa kecuali, kita semua orang percaya, kita semua anak Tuhan, kita semua orang Kristen, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara, kita belajar rendah hati. Dengan demikian, hal yang indah, hal yang mendatangkan sukacita, hal yang mendatangkan kesatuan, keharmonisan, kekompakan akan terwujud di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami bukan hanya mengerti firman, tapi kami diberikan kekuatan untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hindarkan kami dari sikap egois, hindarkan kami dari sikap narsis, dan hindarkan kami dari sikap egosentris, yang semuanya itu akan menghancurkan kesatuan dari anak-anak Tuhan. Sebaliknya Tuhan, ajar kami untuk rendah hati, karena dengan kerendahan hati kami mengutamakan orang lain, kami memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, dan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tolong kami untuk bisa melakukannya Tuhan, untuk meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Ketika aku berbeban berat. Setiap kita malam ini pasti datang dengan membawa beban. Mari kita bawa semua beban itu ke kaki Tuhan, karena hanya Dia yang mengerti dan hanya Dia yang sanggup memberi kelegaan. Kita pujikan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika
aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Musik saja. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memanjatkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari pertama-tama kita berdoa meresponi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama. Kita akan memeriksa diri kita masing-masing, apakah kita seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Atau mungkin tanpa kita sadari, selama ini kita bersikap tinggi hati, sehingga kita sering bersikap egois, narsis, atau egosentris. Sikap yang harus kita buang dan jauhi, agar tidak sampai menghancurkan diri kita sendiri, melukai orang lain, atau menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu saat ini marilah kita berdoa agar kita semua bisa belajar dan meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa sebenarnya kehidupan kami sebagai orang percaya di dalam Kristus adalah kehidupan yang baik, yang indah, yang mendatangkan sukacita. Namun seringkali hal itu menjadi rusak karena sikap yang salah dari kami sebagai orang percaya. Tanpa kami sadar mungkin kami bersikap tinggi hati dan kami tidak memikirkan orang lain, tetapi lebih mengutamakan diri kami sendiri. Sehingga itu mendatangkan hal-hal yang negatif di dalam tubuh Kristus dan kami tidak bisa sehati bersatu di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, ingatkan kami selalu supaya kami boleh selalu belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati. Walaupun Tuhan Yesus adalah Tuhan, namun rela menjadi manusia. Rela untuk melayani kami, orang-orang berdosa. Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa melakukan hal itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita bersyukur untuk kehidupan kita, kesehatan. Kita bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk pelayanan dan saudara-saudara seiman yang menjadi rekan kerja kita. Kita bersyukur Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan berkat kepada kita. Dan jangan lupa kita bersyukur untuk sekian banyak doa-doa yang telah Tuhan jawab bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Begitu banyak kebaikan yang boleh kami alami. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan peliharakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan. Baik itu suami, istri, orang tua, anak, bahkan cucu. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Sehingga melaluinya kami boleh mendapatkan berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang baik dan mengasihi Tuhan. Terima kasih mereka telah menjadi rekan-rekan kami yang baik dalam melayani. Dan terima kasih sampai saat ini Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Dan terima kasih juga untuk sekian banyak doa-doa yang kami panjatkan, yang Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah genapi. Terima kasih Tuhan, tak terhingga kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita berdoa untuk gereja IECLE, gereja Tuhan. Mari kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk diaken, untuk pengurus, untuk tim kerja, agar semuanya boleh sehati dalam melayani Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat IECLE boleh terus bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan melalui doa dan firman. Mari kita juga doakan untuk rencana renovasi pastori. Biarlah Tuhan sendiri yang menyediakan kontraktor yang tepat dan dana yang dibutuhkan. Mari kita berdoa untuk gereja IECLE. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu IECLE yang Tuhan sudah mulai, yang Tuhan sudah pelihara dan pimpin sampai hari ini sudah 19 tahun. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan eh, berikan kepada jemaatmu. Terima kasih untuk diaken, terima kasih untuk pengurus, terima kasih untuk tim kerja yang sehati dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami sungguh-sungguh boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan boleh setia dan bertanggung jawab di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan, sehingga jemaatmu boleh dilayani dengan baik. Berdoa untuk setiap jemaat supaya punya kerinduan untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, supaya mereka boleh rajin meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman. Tuhan berkati hidup rohani mereka supaya mereka boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan namamu. Berdoa untuk rencana gerejamu merenovasi pastori. Tuhan, sampai sekarang kami masih belum mendapatkan kontraktor yang tepat. Kami mohon Tuhan yang menyediakan bagi kami dan Tuhan juga yang menyediakan dana yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk program ICLA di bulan Agustus ini. Untuk tanggal 22 Agustus akan ada persekutuan Usinda. Tanggal 23 Agustus hari Minggu ada persekutuan guru-guru sekolah minggu. Tanggal 30 Agustus akan ada acara Fun Days untuk anak-anak sekolah minggu.
Dan juga tanggal 30 kita akan mulai kelas katekisasi untuk baptisan Natal tahun 2026 ini. Mari kita doakan supaya semuanya ini bisa Tuhan pimpin dan semuanya diberkati bisa berjalan dengan baik. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami boleh mengadakan acara-acara khusus selain setiap minggu kami boleh beribadah. Terima kasih untuk tanggal 22 Agustus di mana kami akan mengadakan persekutuan Usinda. Kami berdoa Tuhan supaya banyak Usinda bisa hadir dan kami juga berdoa supaya acara tersebut betul-betul boleh menjadi berkat bagi setiap Usinda yang hadir. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati akan persekutuan guru-guru sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 23 supaya guru-guru ini bisa semakin akrab satu dengan yang lain dan kami boleh saling menguatkan dan kami bisa melayani Tuhan dengan lebih baik dengan sehati. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara anak-anak sekolah minggu pada tanggal 30 Agustus nanti akan diadakan hari gembira. Kami berdoa supaya hari ini betul-betul boleh menjadi hari yang mendatangkan sukacita bagi anak-anak sekolah minggu kami dan mereka boleh bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanggal 30 Agustus di mana kami akan mulai kelas katekisasi untuk baptisan Natal tahun ini. Kami mohon Tuhan mereka yang hatinya sudah siap, mereka hatinya yang rindu, Tuhan gerakan hati mereka sehingga mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk ikut kelas katekisasi sehingga mereka boleh dibaptis atau mereka boleh disidi, bahkan ada beberapa juga yang bisa menjadi jemaat kami melalui atestasi. Kami rindu Tuhan, Kau berkati semua program gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian hari Minggu, yaitu tanggal 16 Agustus yang akan datang. Doakan untuk pengkhotbah, doakan untuk worship leader, doakan untuk song leader dan singers, pemain musik, dan juga sound system, multimedia, usher, dan bagian konsumsi serta kebersihan. Kita berdoa supaya semuanya boleh dilakukan dengan baik dan Tuhan memberkati ibadah yang diadakan setiap hari Minggu. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari Minggu yang akan datang ini tanggal 16 ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap pengkhotbah baik yang melayani di kebaktian bahasa Indonesia maupun di dalam kebaktian bahasa Inggris. Berkati persiapan mereka dan berkati pelayanan mereka supaya firman yang disampaikan betul-betul boleh membangun iman dan kerohanian serta kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk worship leader, untuk song leader, dan juga untuk singer supaya mereka boleh sehati dipakai Tuhan, membawa jemaat untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut mereka, tapi juga dengan hati mereka. Tuhan, Kau berkati para pemain musik. Tuhan juga berkati rekan-rekan yang menangani audio visual sound system multimedia supaya dijauhkan dari segala macam gangguan dan semua alat-alat ini boleh Tuhan pakai sehingga bisa menunjang ibadah yang kami adakan sehingga mereka yang mengikutinya dari rumah pun tidak mengalami gangguan. Kami berdoa untuk Asher yang melayani jemaat Tuhan yang datang beribadah. Kami berdoa untuk konsumsi yang menyediakan hidangan, makanan bagi anak-anak Tuhan. Juga mereka yang menangani kebersihan. Tuhan, Kau berkati supaya semuanya kami bisa lakukan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mengingat dan berdoa untuk saudara-saudari seiman kita. Kita ingat mereka yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kita ingat mereka yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan. Berdoa untuk mereka yang lanjut usia, juga berdoa untuk mereka yang sedang liburan keluar kota ataupun keluar negeri.
Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita. Bapa yang di surga, kami saat ini mengingat akan saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit. Mereka sangat membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam hidup mereka dan Tuhan jamah mereka. Kami berdoa untuk Pak Markus yang dirawat di hospital dan kami juga ingat akan Ibu Yani yang terjatuh dan wajahnya masih memar. Kami ingat Ibu Lilia yang beberapa waktu yang lalu matanya juga ada gangguan karena virus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Elita yang juga baru saja dioperasi untuk knee replacement. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami lainnya yang saat ini sedang diterapi, melakukan physical therapy, dan juga mereka yang harus melakukan banyak eh, medical check-up untuk kesehatan mereka. Bila Tuhan tolong supaya mereka semua satu persatu diberikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan. Tuhan, Kau tolong mereka. Berikan mereka iman untuk terus memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka mampu untuk melalui semuanya dan mengalami kemenangan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia Tuhan, yang seringkali tidak bisa melakukan banyak aktivitas dan mereka banyak meluangkan waktu di rumah seorang diri. Tuhan, hiburkan hati mereka, biarlah mereka tahu bahwa Tuhan Immanuel senantiasa beserta dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka, baik pagi, siang maupun malam. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara seiman kami yang saat ini sedang eh, liburan keluar kota ataupun keluar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan, dan berikan mereka sukacita. Biarlah mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan selama mereka liburan, dan mereka boleh pulang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk para pemimpin negara, baik Indonesia, Amerika, maupun dunia ini. Kita doakan ada isu-isu, akan ada demo-demo di Indonesia, dan kita juga doakan untuk Amerika supaya para pemimpin mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dan kita doakan juga untuk kondisi ekonomi yang masih belum membaik. Dan kita doakan juga untuk perdamaian dan keamanan dunia yang masih belum mencapai kesepakatan sehingga masih terjadi peperangan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Engkau adalah Raja di atas segala raja, dan Engkaulah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin negara, baik di Indonesia maupun di Amerika dan di dunia ini, supaya setiap mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dan mereka boleh memimpin bangsa dan negara yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan setia, dengan bertanggung jawab, memikirkan kesejahteraan orang banyak. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi yang belum membaik dan banyak orang yang mengalami kesulitan. Biarlah para pemimpin negara sungguh-sungguh boleh memikirkan kesejahteraan dan mereka juga boleh mendapatkan solusi dan jalan keluar bagi kondisi ekonomi yang tidak mudah ini. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia, untuk keamanan. Kami berdoa supaya setiap orang diberikan hati yang rindu untuk berdamai, mempunyai kasih terhadap sesama, sehingga Tuhan hindarkan dari perselisihan, dari pertentangan,
juga dari peperangan. Tuhan, kasihanilah kami, berbelas kasihanlah kepada kami, dan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membawa kebutuhan kita ataupun pergumulan kita pribadi ke hadapan Tuhan. Jikalau kita ada masalah kesehatan, jikalau kita ada masalah dalam keluarga atau dalam pekerjaan, atau kita memiliki kebutuhan khusus yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, mari kita nyatakan semuanya itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita tenang, kita berdoa dalam hati. Juga tubuh kami adalah aib-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tahu bagaimana menjaga kesehatan tubuh kami. Tuhan, dengan bertambahnya usia tubuh kami seringkali menjadi lemah. Ada organ-organ tubuh kami yang tidak lagi bisa bekerja dengan maksimal, dengan normal. Oleh sebab itu kami mohon jamahan tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya kami diberikan kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang punya masalah ketika mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tolong. Biarlah kasih Tuhan meliputi setiap anggota keluarga dan kemurahan Tuhan. Tuhan nyatakan bila mereka boleh mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi masalah dalam pekerjaan, baik mereka mempunyai masalah dengan atasan mereka ataupun rekan kerja mereka, atau mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan juga yang buka jalan, Tuhan juga yang memberkati sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang mempunyai kebutuhan khusus dan mereka tidak berani untuk menceritakannya kepada siapapun juga selain kepada Tuhan. Tuhan, Kau dengar seru doa mereka, dan Tuhan tolong, Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri pokok-pokok doa kita dan menutupnya dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, sekarang apa yang masih kita cari? Malam ini Tuhan tidak hanya mau mengambil beban kita, Dia mau kita merindukan pribadinya lebih dari segalanya. Bukan berkat yang kita kejar, tapi hadiratnya. Kita akan mempujikan pujian penutup, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu,
berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Musik saja. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, mari kita menghampiri Tuhan dan kita mohon berkat yang datang daripadanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saat teduh, kebaktian doa malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dan berdoa kembali pada hari Rabu yang akan datang.